Kita akan masuk ke dalam acara yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita harus minta Tuhan supaya memimpin kita di dalam firman ini, karena firman ini bagi saya yang tertulis dalam Alkitab ini adalah yang paling berat. Tapi saudara camkanlah, kalau saudara lulus dalam firman Tuhan ini, saudara mendapat bonus yang luar biasa. Olehnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat mendengar suara-Mu lagi. Kami minta supaya suara-suara yang lain dapat dihentikan, supaya kami dapat mendengar jernih apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berada di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Ada beberapa orang yang mungkin menyakiti, memusuhi kami, tapi hari ini kami menemukan solusi yang luar biasa melalui firman Allah. Tolong urapi kami supaya kami sama-sama mendapatkan berkat dari firman Allah yang kami akan dengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Nah saudara, topik yang bagi saya cukup berat adalah saya akan ambil dari Matius pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-48. Ada beberapa ayat yang kita akan baca di sana, dan saya akan kasih judul khotbah saya hari ini adalah Tidak Pandang Bulu. Tidak pandang bulu artinya kita mengasihi, ini kan perintah Tuhan untuk mengasihi musuh. Kita disuruh mengasihi, saudara, jangan hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, atau orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang baik saja. Tapi Tuhan menantang kita supaya kita bisa mengasihi lintas suku, lintas sosial, dan lintas agama. Olehnya mari kita baca dalam ayat 43, saudara, sampai dengan yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihani kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, ayat yang terakhir nih saudara, 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah saudara, saya akan bagi saudara perikop ayat ini menjadi 3 bagian besar supaya kita memudah memahaminya. Ayat 43, 44 bagian pertama, ayat 45 sampai dengan 47 bagian kedua, lalu 48 itu di penghujung khotbah saya akan akhiri dengan ayat 48 ini. Nah saudara, saya akan kupas dalam ayat 43 sampai dengan yang ke-44. Dikatakan di sana, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi, kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus di sini mengontradiksi, saudara, dia membandingkan atau dia membedakan ajaran perjanjian lama dengan ajaran perjanjian baru, seolah-olah kesannya seperti itu. Tapi hari ini, saudara, saya mau menyelidiki supaya Yesus tidak disalahi atau saudara, orang-orang yang mencari kesalahan dalam diri Yesus atau khotbah Yesus. Saya akan cari saudara ayat di perjanjian lama yang mengatakan apakah ada yang diajarkan dalam perjanjian lama itu supaya umat Israel mengasihi musuh lalu dia suruh membenci musuhnya. Mengasihi sesama dan membenci musuhnya. Saya ambil dari Imamat pasal yang ke-19 misalnya. Saya temukan 2 ayat di sana, ayat 17 dan 18 misalnya. Dikatakan janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini masalah hati. Tetapi dalam ayat yang ke-18, saudara, saya melihat lingkupnya atau skopnya diperkecil, saudara, dengan istilah, saya akan bacakan, dengan istilah sebangsamu. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Lingkupnya hanya sebangsanya, perintah ini diperintahkan oleh Tuhan. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Itu ayat yang 17 dan 18. Jadi tidak ada perintah Tuhan secara langsung kita disuruh membenci musuh kita. Coba kita lihat lagi dalam Ulangan misalnya, ayat yang pasal yang ke-7, ayat 1 dan yang kedua. Saya tidak baca ayat yang ke-1, saudara bisa baca di teks ya. Ada 7 bangsa
yang nantinya Tuhan akan memberikan kepada bangsa Israel, ditaklukkan oleh bangsa Israel. Tapi ayat yang kedua, Tuhan perintahkan seperti ini. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Nah, kata menumpas di sini artinya membunuh, menghabisi mereka. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ini adalah sejarah daripada bangsa Israel. Nah, bertahun-tahun kemudian, saudara, Daud dia membuat lagu, saudara, liriknya mirip-mirip seperti itu. Saya ambil misalnya dari Mazmur 139 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Daud dia membuat lagu, liriknya seperti ini. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau. 22. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Saudara, mungkin ini ditangkap ya, kalau kita membaca banyak ayat yang nadanya sama, ini ditangkap rupanya Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel berbaikan satu dengan yang lain, itu hanya sebangsanya saja, bukan kepada bangsa yang lain. Itulah sebabnya Daud dia membuat lirik seperti itu. Itulah kesan yang ditangkap oleh bangsa Israel, kemudian ditafsirkan oleh ahli Taurat, saudara, sebagai ayat yang tadi kita baca. Yesus, saudara, dikatakan tadi, dia berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, kata tetapi ini kan berarti Yesus membandingkan apa yang diajarkan, apa yang dipaparkan di sini berbeda dengan apa yang dibaca dalam perjanjian lama. Apakah beda pengajaran Yesus dengan perjanjian lama? Saya ingat, saudara, ya, sebelum saya kupas sedikit, saya ingat nabi yang namanya Yunus. Saudara ingat ya? Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Nah, Niniwe itu adalah ibu kota daripada Syria, dan itu adalah musuh Israel. Kenapa Yunus tidak mau? Karena konsep bangsa Israel waktu itu, di luar bangsa Israel itu adalah musuh. Di luar bangsa Israel itu adalah kafir. Makanya Yunus tidak mau, dia lari ke sana, dia lari ke sini, saudara. Ketika dia berkhotbah di Niniwe dan Niniwe bertobat, ya siapa yang sedih? Yunus yang sedih. Karena konsepnya dia nggak pernah ada ayat langsung yang dikasih sama Tuhan, dia mendengar mungkin begitu, yang diperintahkan supaya dia bisa mengasihi musuh-musuhnya. Padahal dalam perjanjian lama banyak loh, saudara. Kalau saudara buka dalam Amsal 25, ada ayat mengatakan ketika seterumu lapar, ya berilah dia makan. Ketika seterumu itu haus, berilah dia minum dan sebagainya. Jadi saya melihat di sini, Yesus bukan menentang ajaran perjanjian lama, tapi dia menentang tafsiran ahli Taurat terhadap ajaran perjanjian lama mengenai musuh, mengenai sesama ini, saudara. Nah, di Kristen kita kenal, Yesus mengajarkan, saudara, ada yang namanya hukum kasih. Ya, saudara mungkin hafal hukum kasih itu. Kasihlah Tuhan Allahmu, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang saya mau expose adalah di poin yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau lihat konteksnya dalam Matius 22, juga ditulis dalam Lukas pasal yang ke-10, ini konteksnya karena ada orang ahli Taurat, saudara, yang bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling bagus, yang paling penting, yang paling berat, yang paling inti dari perjanjian lama. Lalu Yesus dia kupas, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di sini, saudara, saya melihat Yesus tidak pernah mengatakan kasihilah musuhmu. Yesus hanya berkata apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya bersyukur ya punya guru atau punya Tuhan, punya Raja yang namanya Yesus. Dia mengerti kebutuhan kita, termasuk kebutuhan pengertian kita. Saudara, Yesus dalam Lukas pasal 10, kemudian dia memaparkan, saudara, satu ilustrasi yang cukup cantik sekali, cukup bagus, saudara, untuk menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kita bisa memahami, mengasihi sesama itu seperti apa. Yesus membuat perumpamaan yaitu orang Samaria, saya lebih suka dengan istilah murah hati, bukan baik hati. Orang Samaria yang murah hati. Saudara, dikatakan di sini dalam Lukas pasal 10 kalau kita baca, orang Samaria ini menggambarkan, saudara, adalah orang yang dimusuhi oleh bangsa Israel. Kita tahu ya, bangsa Israel menuding
memarginalkan, saudara, meminggirkan, saudara. Dia melecehkan, saudara. Dia merendahkan bangsa yang namanya orang Samaria karena dipandang bukan sebagai bangsa Israel yang asli. Mereka adalah bangsa yang menikah dengan suku setempat. Jadi mereka bukan orisinil daripada bangsa Israel. Mereka tidak diakui sebagai bangsa Israel. Itulah sebabnya mereka dimusuhi bebuyutan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai suatu ketika Yesus membuat perumpamaan yang sangat fatal sekali, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati ini atau yang murah hati ini. Saudara lihat, saya perhatikan di sini orang Samaria yang baik murah hati ini, dia adalah orang yang dimusuhi oleh bangsa Israel. Saya juga ingin bertanya sebenarnya kepada Yesus kalau saya ketemu, kenapa Yesus harus dia menggambarkan ada orang Lewi yang lewat, juga ada imam yang lewat, dan saya baca, saudara, dalam Lukas pasal 10, imam dan orang Lewi itu juga melihat korban. Nah, saya percaya korban itu bukan orang Samaria tapi orang Israel. Karena apa? Dia ingin pergi, katanya dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di perjalanan dia dirampok. Nah, orang Lewi lihat kasus itu. Imam juga melihat, tapi dia tidak menolong. Yang melihat adalah orang Samaria yang disebut sebagai musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Pada saat itu, singkatnya, saudara, orang Samaria dia mengutip, mengambil kesempatan untuk dia menolong orang Samaria itu, orang yang korban itu. Kemudian apa yang terjadi? Yesus dia bertanya, dari 3 orang itu, ya, Lewi, imam, lalu orang Samaria, kira-kira siapa di antara mereka yang memahami arti sesama manusia? Lalu mereka menjawab, ya tentunya orang Samaria yang baik hati itu. Dia memahami, kenapa? Karena dia tahu apa artinya mengasihi sesama manusia. Saudara, saya akan kupas sedikit, saudara, supaya saudara bisa memahami apa yang saya khotbahkan ini, yaitu apa artinya musuh. Kalau saudara lihat ya di ayat yang sebelumnya saya akan sudah kutip itu dalam Matius pasal yang ke-5 tadi, arti musuh itu dalam bahasa Yunani adalah ektros. Nah, ektros itu bisa berarti apa ya? Ada banyak sekali. Saya ambil 3 saja ya, supaya saudara bisa punya gambaran tentang apa yang kita akan bahas ini. Orang yang tidak suka kepada saudara, haters, ya terus terang kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan, dalam pergaulan, di dalam kita bekerja, dalam kita melayani, ada aja orang yang tidak suka kepada kita. Nah, itu kita anggap dalam tanda kutip sebagai musuh, orang yang tidak suka kepada kita. Jangankan kita, Yesus yang datang ke dalam dunia saja maksudnya baik, dia juga dimusuhi sama orang. Dan yang kedua, arti ektros itu atau arti musuh bisa juga diartikan sebagai orang yang selalu berbeda pendapat dengan kita. Orang yang selalu melawan dengan kita. Biasanya di rapat-rapat ini terasa sekali. Misalnya rapat di kantor, ya, rapat di OSIS ya kalau saudara sekolah, atau rapat juga di gereja bisa. Saudara pernah mungkin mengalami, ya mungkin tahun ini Natalan kita akan adakan Natalan, saudara, dan konsumsinya itu misalnya apa? Bakmi ayam misalnya. Di rapat itu diputuskan, saudara, bakmi ayam. Tapi ada satu orang yang menjengkelkan, kadang-kadang dia usulannya enggak aja. Semua sudah deal, bakmi ayam, contohnya dia mengusulkan bagaimana kalau misalnya bihun. Kalau bakmi kan perut juga kan panas katanya sebagainya. Udah tahun depan aja begitu ya, ribut di situ terjadi. Nah tahun depan ya, semua aspirasi sudah ketangkap, lalu diusulkan bagaimana kalau kita konsumsinya bihun aja. Nah biasanya orang yang seperti ini, entah kenapa saudara ada roh apa begitu, biasanya dia mengusulkan juga yang lain, misalnya kue tiaw, ya, kue tiaw ayam atau kue tiaw sapi dan sebagainya. Ini orang menjengkelkan dan kita temukan bukan di mana-mana, di sekitar kita juga ada. Lalu yang ketiga, arti musuh itu juga bisa diartikan sebagai orang yang orang yang membuat kita menderita. Adakah di antara saudara yang hari ini saudara terpuruk sampai saat ini gara-gara orang lain? Nah, itu saya kategorikan sebagai musuh yang kita sedang bahas hari ini. Dan apa yang saya uraikan di sini, itu mungkin ada di sekitar kita. Mungkin juga ada sekantor dengan saudara, mungkin juga ada seruangan dengan saudara. Mungkin juga orang itu ada serumah dengan saudara. Mungkin juga orang itu juga bisa satu ranjang juga dengan saudara. Bisa apa saja terjadi, saudara, dalam hidup kita, arti musuh itu. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-5, saudara, ayat 44 tadi yang kita baca, ada 2 poin yang Yesus katakan di sini. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya coba tidak tafsirkan lebih detail karena ayat ini juga sudah membicarakan udah banyak hal. Saya akan kutip saja dalam Lukas pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28.
Kita akan dibantu dengan pemikiran Lukas. Karena di Lukas di situ, saudara, Lukas mencantumkan ada 4 hal yang berhubungan dengan mengasihi musuh. Nanti kita akan lihat saja di teksnya, saya akan baca di sini, saudara. Pertama-tama, saudara, Lukas dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Saya dampingkan dengan bahasa Inggris ya, love your enemies. Kedua, berbuat baiklah, yang do good. Lalu ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Nah, dalam bahasa Inggris ini lebih jelas, bless them, berkatilah mereka. Yang keempat, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, poin yang pertama, saudara, garis besar yang pertama, saudara, ayat 44 dan 45 ini, 43 sampai 44 ini berbicara tentang mengasihi musuh, itu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena ini merupakan perintah Tuhan, tidak bisa ditawar. Nah, tadi diuraikan di sini, kasihilah musuhmu, berbuat baik, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu, lalu berdoalah kepada mereka. Nah, kalau ini dirasa sulit, saudara, saya punya tips ya. Punya tips yang bagi kita ini mungkin lebih lebih masuk akal untuk dilakukannya. Kalau saudara sulit melakukan, misalnya saudara punya musuh, punya orang yang tidak saudara sukai. Kan saudara tidak langsung hari itu datang ke rumahnya dia, saudara bawa berkat ya, bawa sesuatu saudara kasih dia, kan susah. Tapi bisa juga kita melakukan di poin yang keempat atau poin yang kedua dalam Matius pasal yang kelima tadi. Kalau di Lukas kan poin yang keempat, yaitu berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Nah, perihal berdoa, banyak juga kita punya musuh, kita berdoa bagi musuh kita, tapi beda, saudara, yang Tuhan maksudkan di sini. Saya melihat ada beberapa orang yang berdoa bagi musuhnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Pernahkah saudara berdoa bagi orang lain, saudara, yang saudara anggap gak suka, ya, supaya dia itu bertobat? Sebab kalau dia bertobat, dia tidak menyusahkan kita lagi di komunitas kita. Nah, itu berdoa seperti tidak seperti yang Tuhan maksudkan di sini. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah saudara berdoa untuk kepentingan orang itu, untuk kepentingan keselamatan orang itu. Saya akan ambilkan doa Tuhan Yesus aja ya. Di Golgota, di salib, dia berdoa begini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan keselamatan daripada orang itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang doa Yesus, ada banyak dampak yang dihasilkan oleh doa Yesus ini. Ya, sayang ini bukan khotbah tentang doa Tuhan Yesus, tapi kira-kira cuplikannya seperti ini. Saudara, gara-gara doa Tuhan Yesus, ada banyak orang yang bertobat di sekitar Golgota pada waktu itu. Kita tidak pernah menyelidiki. Misalnya penjahat di sebelah kanan. Pertama, dia menghujat sama seperti yang di sebelah kiri. Lalu kemudian Alkitab kita menceritakan atau menuliskan, saudara, penjahat atau penyamun di sebelah kanan dia bertobat. Gara-gara apa? Bukan gara-gara Roh Kudus, karena Roh Kudus kan belum datang pada waktu itu, tapi karena doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilihat, saudara, adalah orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Simon dari Kirene misalnya. Simon dari Kirene ini jarang dikupas oleh orang banyak. Tapi Simon dari Kirene saya baca, anak-anaknya dikenal oleh Paulus itu adalah perintis jemaat di Roma, di beberapa tempat yang lain. Nah, dari mana Simon Kirene ini bertobat? Simon Kirene ini adalah orang yang disuruh mengusung salib Yesus untuk ke Golgota. Saya percaya waktu sampai di Golgota, Simon tidak langsung turun, tidak langsung bubar begitu, saudara, langsung pulang, tapi dia tentu menyaksikan apa yang terjadi di Golgota. Dan apa yang terjadi? Salah satu yang dia tarik adalah pasti doa Tuhan Yesus, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, rupanya pengajaran Yesus ini, saudara, dan contohnya ini diserap oleh para muridnya, termasuk salah satunya adalah, saya baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60, yaitu oleh Stefanus. Saudara pernah kenal Stefanus? Stefanus waktu dirajam, dia berdoa begini, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, Tuhan janganlah engkau membuat mereka itu binasa, Tuhan janganlah engkau menanggungkan dosa ini kepada mereka. Di tengah-tengah orang yang sedang merajam, kita tahu ada juga Rasul Paulus. Ada juga Saulus yang kemudian jadi Rasul Paulus. Dan kita tahu apa yang terjadi, Tuhan menjawab doa daripada Stefanus ini. Nah, saya mau sharing sedikit tentang doa, saudara. Ketika Tuhan izinkan, saya belajar banyak dari sini, ketika Tuhan izinkan
suatu ketika saudara dimusuhi sama orang, atau ada orang yang membuat saudara menderita, dan orang itu memang ada dalam agenda hidup saudara yang dalam tanda kutip menjadi musuh saudara. Nah, saat itulah sebenarnya Tuhan ingin memanggil kita menjadi pendoa syafaat untuk orang itu sendiri. Kenapa? Karena kita berkali-kali mengatakan supaya kita mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang membenci kita, bahkan memberkati orang yang mengutuki kita. Kenapa, saudara? Karena saat itulah Tuhan sedang membuka akses bagi orang-orang tertentu, saudara, yang memusuhi saudara itu. Tuhan sedang membuka jadwalnya, Tuhan sedang membuka agendanya, agar saudara bisa berdoa bagi mereka, karena saat itulah momen Tuhan untuk mereka sendiri. Jadi ketika saudara sekarang dimusuhi sama orang, saudara harus punya pandangan yang baru pada saat ini. Yaitu saudara dipanggil sebagai pendoa syafaat bagi orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang itu membutuhkan saudara. Amin, saudara? Nah, selanjutnya, setelah Stefanus dia berdoa, beberapa tahun kemudian Alkitab mengatakan katanya Paulus itu bertobat. Saya percaya doa Tuhan Yesus di Golgota itu menginspirasikan Stefanus. Kemudian Stefanus, saudara, berdoa, didengarkan oleh Tuhan, dan buahnya itu adalah Rasul Paulus. Saya baca ya, prinsip hidup Rasul Paulus, dia mengadopsi daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan juga apa yang didoakan oleh Stefanus. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dikatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Satu, ada 3 hal katanya. Satu, kalau kami dimaki, kami memberkati, kata Paulus. Ini prinsip hidup Paulus. 2, kalau kami dianiaya, kami sabar. Yang ketiga, kalau kami difitnah, kami nggak diam aja. Dia mengatakan kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, ini 3 prinsip dipegang oleh Paulus. Kalau dia dimaki, dikatakan dia memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, saudara, prinsip ini memang nggak berlaku di dunia di mana kita tinggal. Kalau saudara pakai prinsip ini dan bergaul, saudara akan dianggap sebagai orang yang nggak berguna, dan prinsipnya itu prinsip yang konyol sekali. Itulah sebabnya Paulus dia mengatakan di ayat yang terakhir dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Artinya dia dianggap sebagai sampah karena prinsip hidupnya seperti itu. Tapi saya mau kuatkan kepada saudara, inilah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Amin. Nah, poin yang kedua, saudara, saya coba bedah. Poin yang kedua ini akan menjawab, apakah mungkin kita bisa mengasihi musuh? Karena kita kan masih daging, hidupnya masih dalam darah dan daging. Apakah mungkin atau apakah bisa kita mengasihi musuh kita? Ya, dalam ayat 47, saudara, sampai 45 sampai 47, poin yang kedua yang saya akan uraikan di sini adalah, saya akan bacakan ayat 45 ya. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, saya akan ambil garis yang atasnya saja. Ada teks, kalau saudara baca teks di sini, saudara bisa lihat ayat yang ke-45, karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Dengan apa? Dengan melakukan ayat 43 dan 44 yang tadi kita sudah bahas di atas, yaitu mengasihi musuh. Ya, ayat ini saya akan ringkas di ayat 43, 44 sampai 45 dikatakan, kalau kamu melakukan hal yang tadi yang saya sudah disebutkan 43 dan 44, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Artinya poin kedua saya ingin katakan kepada saudara, mengasihi musuh pertama itu poinnya hukumnya wajib. Dan yang kedua, ya 47 sampai 45 sampai 47, mengasihi musuh itu saya katakan sebagai bukti bahwa saudara itu anak Bapa yang sejati. Saya punya kutipannya, saudara. Ayat yang ke-45 ini saya kutip dari terjemahan Selabir tahun 2011, diterjemahkan oleh Selabir seperti ini. Karena dengan demikian kamu bertindak sebagai anak-anak sejati dari Bapamu yang di sorga. Artinya apa? Kalau ada anak-anak sejati, berarti ada anak-anak yang KW. Ya, kalau ada anak Bapa yang sejati, ada juga anak Bapa yang tidak sejati. Beberapa bulan lalu, saudara, saya membeli satu hard disk eksternal.
karena saya butuh, karena memang komputer saya sudah cukup padat ya, sudah cukup banyak sekali datanya. Nah, di situ dipromosikan saudara, harganya murah sekali saya lihat ya, di bawah 1 juta. Dan kapasitasnya itu saya lihat ada 2 tera. Dan saya tanya kan terus terang ya, kok ini murah banget, itu orisinil bukan? Orisinil katanya. Ada jaminan nggak? Dijamin, dapat garansi. Dapat kartunya? Dapat kartunya. Udah dipastikan begitu, saya beli saudara, saya bayar. Nah ketika sampai, saya curiga pertama karena garansinya itu bukan garansi dari toko atau pabrik. Jadi garansinya tuh diketik kemudian di print sendiri. Wah, untuk membuktikan itu orisinil atau bukan, saudara, saya tes ya. Saya coba, saya save saudara beberapa data itu ke dalam hard disk eksternal itu. Saya lihat ada 300 GB kalau nggak salah data yang saya mau pindahin ke situ. Tapi di pas 100 GB, hang. Hard disknya tuh hang. Artinya hang saudara, dia tidak bisa ditambahin, juga tidak bisa dihapus. Jadi saya mesti format ulang. Saya format lagi saudara. Saya masukin lagi ke situ. Sama juga ketika sampai di 100 GB, dia hang saudara. Saya komplain ke sana. Rupanya saya ingin katakan kepada saudara, ada barang yang diakui sebagai barang orisinil, tapi sebenarnya kalau kita diuji, saudara, kapasitasnya tidak seperti yang ditantumkan di situ, yaitu 2 tera. Nah, ada beberapa orang Kristen yang mengaku dia sebagai orang percaya, tapi sebenarnya dia bukan anak Bapa yang sejati. Patokannya apa? Patokannya kalau dia tidak mampu atau tidak mau mengasihi musuhnya. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang mengatakan, karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nah, sekarang saudara, tantangan bagi saudara. Mungkin saudara berpikir begini, berarti Pak, kalau mau menjadi anak Bapa yang di sorga, kita mesti mengampuni orang. Kalau kita nggak mengampuni orang, berarti kita tidak bisa menjadi anak Bapa di sorga. Apakah syarat jadi anak Bapa di sorga kita mesti mengampuni orang? Ya, saya ingin bawa saudara itu pemikirannya sesederhana mungkin. Ya, jadi anak Bapa di sorga itu persyaratannya bukan mengampuni orang, tapi mengampuni orang itu adalah sebagai bukti saudara adalah anak Bapa yang sejati. Saya kasih contoh saudara. Saudara mungkin pernah tahu tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini kan datang kepada Yesus, dia bertanya, Guru, apakah yang harus saya perbuat supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus membuat daftar beberapa perintah. Lalu orang itu segera menjawab, oh itu sudah saya lakukan sejak saya kecil. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nah, kalau kau mau sempurna, saudara mungkin ingat ya, jualah seluruh hartamu, lalu bagi-bagikanlah harta itu kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Ini bukannya perumpamaan, ini kisah nyata. Nah, kisahnya kemudian orang ini menjual hartanya enggak? Enggak kan? Anak sekolah minggu juga tahu. Kalau ditanya, apakah orang kaya itu, orang muda yang kaya ini mendapatkan hidup yang kekal apa tidak? Ya tidak, karena kan dia lari terusnya, dia tidak menjual harta. Tapi pelajaran yang diambil dari sini bukan berarti begini, ya. Apakah supaya dapat hidup yang kekal itu syaratnya dia harus menjual harta? Kan enggak. Menjual harta itu sebagai bukti ya bahwa hatinya itu percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan dia bergantung kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa menangkap ini, pasti saudara bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-5. Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi musuhmu, kamu itu dipastikan adalah anak Bapa yang sejati. Bukan syarat, itu adalah bukti yang nyata bahwa kamu adalah anak Bapa yang sejati. Saya akan kutip dari Matius pasal 5, saudara, ayat 45. Misalnya seperti ini. Karena dengan demikian lah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang bagaimana sikap Bapa? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapa di sorga punya sikap, dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan menurunkan hujan juga bagi orang yang tidak benar. Nah kalau kita kan beda, kalau ada orang jahat dan orang yang nggak benar, kenapa kita membela dia? Kenapa kita mesti tolong dia? Tapi Bapa di sorga berbeda. Nah inilah perbedaan antara orang yang anak Bapa yang sejati dan anak Bapa yang tidak sejati. Jadi kalau anak Bapa yang sejati, dia mirip dengan Bapa di sorga. Nah, kalau kita mirip dengan Bapa di sorga, berarti kita punya satu sifat yang diwarisi juga dari Bapa kepada kita. Saya akan kupas sedikit tentang istilah kasih ya. Di kalangan orang-orang Israel, mereka mengenal
kasih itu kan ada 4 dalam bahasa Yunani ya. Saudara tahu ya, storge, eros, ya, philia, dan agape. Nah, saya uraikan dalam konteks dalam Matius pasal yang kelima ini. Kalau kita bicara tentang storge, kita tahu ya, storge ini dipakai untuk dia dikenakan di dalam kasih keluarga. Kalau ada anak atau ada orang tua, dia mengasihi keluarganya dengan kasih yang mesra, maka kata storge itu dikenakan untuk kasih dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermesraan dengan bapaknya, dengan ibunya, ya, dengan kokonya, itu bukan kasih eros, tapi kasih storge. Nah, kalau ada kasih eros dalam keluarga, itu pelanggaran, itu penyimpangan seks, gak boleh kan? Itu. Nah, yang kedua, ada yang namanya kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih yang diterapkan di kalangan suami dan istri. Itu kasih asmara. Ya, kalau kasih eros, saudara bisa tahu ya di kalangan suami istri. Yang ketiga, kalau saudara punya teman atau dia punya sahabat, kalau saudara sangat lekat sekali dengan dia, itu kita tidak boleh mengenakan kasih eros. Ya, suami dan laki dan perempuan mungkin bisa jatuh cinta ya, teman tapi mesra, nanti kemungkinan bisa begitu. Tapi kalau cewek sama cewek, kemudian dia ada kasih eros, itu juga penyimpangan. Jadi orang Yunani, saudara, dia mengklasifikasikan kasih sedemikian ketat sekali dan cukup bagus. Ada 3 kasih yang modal ini dikasih sama manusia, kepada manusia oleh Tuhan. Jadi kalau gambar Allah dalam diri manusia tidak terlalu parah rusaknya, 3 kasih ini dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, misalnya tadi storge, ya, dalam hubungan suami istri. Apa tadi itu? Eros. Dalam hubungan pertemanan, misalnya philia. Nah, ini saudara, dimiliki oleh semua orang. Yang nggak percaya sama Tuhan pun juga sama. Beda dengan agama Kristen. Agama Kristen kan kita tahu ada kasih yang keempat yang namanya kasih agape. Itulah sebabnya di agama-agama non-Kristen, saudara, itu tidak pernah diajarkan supaya mereka itu mengasihi musuh. Saya nggak pernah dengar di agama-agama lain diajarkan supaya umatnya itu disuruh mengasihi musuh. Bangsa Israel misalnya, yang diturunkan kemudian diwarisi kepada Muslim. Mereka itu punya moto gigi ganti gigi. Ya, kalau ada orang satu yang dibunuh di kalangan bangsa Israel, harus ada 10 yang mati sebagai penggantinya. Kira-kira seperti itu. Keadilan ditegakkan di kalangan bangsa Israel dan para Muslim. Yang kedua, di kalangan orang Buddha. Saya tidak merendahkan orang Buddha. Saya juga dulu orang Buddha. Orang Buddha itu mementingkan kebaikan. Tapi saudara lihat, terselip di pengajarannya itu adalah pengajaran balas dendam. Sebab kalau dia tidak balas dendam, kalau orang tuanya dibunuh, dia bukan anak yang uhau katanya. Jadi hanya di Kristen saja diajarkan mengasihi musuh. Kenapa? Karena ada kasih yang keempat yang nggak dimiliki oleh agama-agama lain. Nah, saya punya anak, saudara. Anak saya ini nggak tahu kenapa, saudara, dia punya sifat yang mungkin mirip dengan saya. Jadi saya kalau kerja itu cepat ya. Kalau misalnya orang kerja ditargetkan normalnya itu 2 minggu, saya bisa kerjakan 10 hari lah. Ya, kalau saya nggak tidur sampai jam 5 pagi ya bisa sampai 1 minggu. Nah, rupanya diturunkan ke anak saya. Ada efek bagusnya, ada efek jeleknya. Efek jeleknya adalah nggak sabar. Kalau kita melihat ada orang yang kerja sama kita nggak cepat ya kita nggak sabar begitu. Nah, coba kalau bukan anak saya disuruh kerja cepat, dia kan setengah mati. Anak saya kerja dengan asik seperti itu karena apa? Dia punya DNA-nya saya. Dia punya sifat daripada saya turunkan kepada dia. Sama seperti Tuhan. Dikatakan dengan demikian apa? Kalau kamu mengasihi musuhmu, kamu seperti Bapa karena kamu punya sifat seperti Bapa di sorga. Nah, saya akan bacakan ayat 46 ya, sampai 47 di Matius pasal yang kelima. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi artinya begini, kalau di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya, dia memberi contoh di sini pemungut cukai Tuhan Yesus. Ada yang mengasihi ibunya, ada yang mengasihi anaknya, ada yang mengasihi istrinya. Itu mah wajar. Itu lazim biasanya, di mana-mana juga ada. Kalau gambar Allah tidak terlalu rusak dalam diri seseorang, dia bisa diterapkan,
tanpa dia harus menjadi orang yang percaya, tanpa dia harus menjadi orang yang lahir baru. Dikatakan dalam ayat yang terakhir, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau saudara mengasihi orang yang saudara, yang baik sama saudara, yang kenal sama saudara, dia adalah sahabat saudara, itu lazim. Nah, yang saya khotbahkan hari ini, yang tidak ada di agama-agama lain, yang kita memerlukan adalah extraordinary ya, melampaui daripada kelaziman, itu adalah mengasihi musuh. Karena satu-satunya ayat atau satu-satunya perintah yang nggak bisa dilakukan di agama-agama lain, yaitu mengasihi musuh itu sendiri. Inilah keistimewaan daripada agama Kristen, daripada agama-agama yang lain. Saya kasih tahu kepada saudara, ciri orang Kristen itu ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ya. Barang siapa tidak mengasihi di sini dengan kata agapao. Jadi kalau saudara menemukan di Alkitab ada suruh mengasihi, pasti dia pakai kasih agape itu. Karena agape itu dia mengatasi kasih storge, kasih philia, dan kasih eros. Kalau dia punya kasih agape, beres tuh keluarga. Suami istri juga beres. Persahabatan juga akan beres. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi dengan kasih agape, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih, yaitu agape. Nah, saya akan bacakan lagi 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, nah itu DNA ilahi, tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau orang lahir dari Allah, kalau orang sudah lahir baru, dipastikan oleh ayat 1 Yohanes pasal yang keempat, pasal yang ketiga ini, dia itu punya DNA, punya sifat yang diwarisi oleh Allah kepada dia. Makanya bagi orang yang sudah lahir baru, mengasihi musuh itu merupakan suatu manifestasi daripada kasih Allah itu sendiri. Saya tidak tahu kalau ada yang keberatan mengasihi musuh, kemungkinan saudara belum lahir baru. Kemungkinan saudara salah trik, saudara langsung berbuat baik kepada orang-orang seperti itu. Ya, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Apakah ada orang-orang yang masih saudara musuhi? Apakah masih ada beberapa orang yang saudara tidak sukai? Tapi ayat Alkitab kita mengatakan tidak bisa ditawar-tawar bahwa mengasihi musuh itu adalah hukumnya wajib. Dan yang kedua, rupanya mengasihi musuh itu adalah sebagai identifikasi, sebagai memastikan dia itu anak Bapa yang sejati atau bukan. Nah, untuk bisa mengampuni, ya beberapa ayat yang terakhir saya akan bacakan. Untuk bisa mengampuni, kita mesti melalui satu anak tangga yang namanya mengampuni. Ya, orang tidak bisa mengasihi musuh kalau dia tidak bisa mengampuni dengan jujur. Itulah sebabnya ya, saya akan bacakan Matius pasal yang ke-6. Dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-12, 14, dan 15 dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, 15 misalnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, ayat ini banyak disalah tafsirkan. Banyak orang mengira persyaratan daripada diampuni oleh Bapa adalah mengampuni orang lain. Ya boleh kita buat kesimpulan seperti itu. Tapi boleh juga saya membuat satu pandangan yang lain. Ayat ini akan berbunyi lebih enak begini. Kita bisa mengampuni orang lain kalau kita sudah mengalami atau sebagai bukti kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Orang nggak bisa mengampuni orang lain kalau kita sendiri belum bisa mengalami pengampunan daripada Tuhan. Makanya ayat ini mengatakan, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi orang ini sebenarnya sudah menikmati pengampunan daripada Tuhan, baru dia bisa mengampuni orang yang lain. Saudara, pengampunan itu digambarkan cukup bagus ya. Ada satu buku yang saya baca, pengampunan itu digambarkan seperti to give away. Jadi kita membuang, kita itu melepaskan, kita merelakan sesuatu yang bukan jadi milik kita. Jadi ada seorang pendeta yang menggambarkan pengampunan ini, saudara, kalau kita tidak mengampuni, kita digambarkan seperti kita menelan satu batu di dalam air. Jadi kita ada di dalam air, kita menelan satu batu. Kalau ada lagi orang yang jahat kepada kita, kita kepahitan, kita juga telan. Batunya 2. Kalau banyak sekali batunya kita telan banyak, kita akan tenggelam masuk ke dalam. Dan itu menjadi bencana dalam hidup kita. Nah,
Kata mengampuni itu artinya melepaskan, yang bukan jadi miliknya kita. Itu bukan milik kita, saudara. Itu godaan dari dunia agar kita lazimnya, contohnya seperti orang dunia. Kita mesti melepaskan pengampunan itu supaya apa? Supaya kita bisa naik. Supaya kita tidak tenggelam terpuruk dalam hidupnya kita. Jadi anak tangga pertama itu saudara mesti lulus yang namanya mengampuni, baru saudara bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Nah, ayat terakhir saudara. Matius pasal yang kelima, saudara, ayat 48 dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, saya melihat kalau ini diparalelkan dengan Lukas pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-36, ini menarik sekali. Saya akan kutip ya dari Lukas pasal yang ke-6 dan ayatnya yang ke-36. Dikatakan begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau kita pakai paralel, saudara ya, karena itu haruslah kamu sempurna, karena itu haruslah kamu murah hati, berarti kata sempurna ini disinkronkan atau disamakan dengan kata murah hati. Artinya apa, saudara? Artinya kesempurnaan Allah itu letaknya di totalitas kasihnya. Jadi kalau kita tidak berbicara mengenai kasih Tuhan, maka kita tidak akan masuk ke dalam kekristenan yang sesungguhnya. Saya punya satu kesaksian, saudara. Ya, mungkin saudara ada yang pernah mendengar kesaksian ini, tapi saya akan ulang lagi karena ini memberkati hidup kita dan sesuai dengan apa yang saya ajarkan hari ini. Suatu kali saya membaca satu kisah, ini juga ada di buku saya, Story Beyond the Song. Suatu kali seorang pengarang dia punya teman, mengarang lagu dia punya teman. Nah, temannya ini, saudara, dia punya teman yang namanya, saya nggak usah sebutkan lah ya, teman cewek ini. Nah, perempuan ini suatu kali diperkosa sama papanya. Dan itu saya lihat luar biasa, diperkosa berkali-kali sampai dia punya anak, saudara. Nah, perempuan ini nggak sanggup, saudara. Memang temannya ini selalu menguatkan dia, tapi perempuan ini nggak sanggup, kemudian dia jadi gila. Karena dia jadi gila, saudara, dia dipasung di belakang rumahnya. Nah, ketika anak kandung daripada perempuan ini lahir, sudah besar, dia tanya kepada papanya itu, kepada papa kandung yang menghamili dia. Itu siapa, Pak, yang di belakang kebun? Oh, itu katanya, itu kakak kamu. Dia gila. Bertahun-tahun dia dikasih makan di belakang rumahnya. Nah, satu kali beberapa teman besuk dia, menguatkan dia, tidak bisa menerima. Pokoknya dia kepahitan, dia jadi gila, saudara. Nah, 13 tahun kemudian, kalau nggak salah 13 tahun kemudian, entah kenapa, saudara, suatu kali perempuan ini telepon kepada teman yang suka besuk. Dan dia kaget, bagaimana kok bisa lepas? Dia ceritakan, entah itu karatan atau mungkin ada yang melepaskan, itu jadi pasungnya itu terlepas. Nah, ketika terlepas, apa yang dilakukan, saudara? Saudara pasti bisa menebak cerita ini. Dia pasti mau menghampiri papanya, dia bunuh papanya. Karena dia memang sudah kepahitan amat sangat. Di antara saudara mungkin ada yang mengalami hal seperti ini, ya. Ini berat sekali. Nah, tapi saudara diceritakan dalam buku itu ketika dia mau bangkit, mau bunuh ayahnya, tiba-tiba dia melihat Yesus pakai baju putih dan dia mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau kamu memaafkan dia? Jadi papanya udah stroke. Ada tinggal di satu ruangan yang besar, diam aja di situ, itu dengan mudah dia akan bunuh. Maafkanlah dia. Wah, perempuan yang dia masih ingat, daya ingatnya bertahun-tahun yang lalu diperkosa dan dia punya anak dan sebagainya, itu pasti dia tidak bisa terima. Perempuan ini saudara tahu dia histeris, dia menangis ya, dia banting-banting diri, dia nggak terima, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia kesaksian, Yesusnya peluk dia. Yesus peluk dia, Yesus mengatakan, aku sangat mengasihi kamu, aku sangat mengasihi kamu, aku mau kamu pulih. Dan apa yang terjadi, saudara? Seketika itu juga dia tidak jadi membunuh ayahnya. Dan Alkisah beberapa tahun sebelum ayahnya itu meninggal, mereka jadi keluarga yang bagus. Saudara mungkin pernah tahu ya, ada satu lagu, ya mungkin pernah bisa. Ada satu lagu yang mungkin saudara tahu juga, lagu ini mengatakan seperti ini. Ini lagu dikarang dari kisah nyata yang saya ceritakan tadi. Ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Coba diam dulu ya. Perhatikan kalimatnya, saudara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
Jadi orang ini, saudara, sebenarnya sudah pulih dari permusuhan dengan papanya. Lalu dikatakan, tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Yang bisa sama-sama nyanyikan lagu ini. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mau mengakhiri dengan ini, saudara. Dunia ini sudah begitu banyak menemukan gambar-gambar yang buruk dalam gambar Allah. Kasus yang saya ceritakan tadi adalah salah satu contohnya. Saudara, siapa di antara saudara yang mau hari ini, yang mau menampilkan gambar Allah secara sempurna kepada dunia? Saya mau mengatakan kepada saudara, kalau saudara mau menampilkan gambar Allah yang sempurna, Yesus mengatakan dalam ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Dalam hal ini, coba kamu jadi contoh gambar yang sempurna dalam diri Allah. Tidak ada cara lain selain saudara menampilkan kasih Allah yang berbeda dengan agama-agama lain, yaitu saudara tampil sebagai orang yang berhasil mengasihi musuh saudara. Saya berdoa biar saudara dikasih kekuatan sama Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara, agar hati saudara dipulihkan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau menjamah setiap orang yang sudah mendengarkan firman Allah, yang sudah memahami. Tolong sempurnakan, ada beberapa hal yang mungkin tidak sempurna disampaikan oleh hamba-Mu ini, biar nama Tuhan lebih dipermuliakan, dan Roh Kudus bisa bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.